Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, dan tentunya kita masih bersama dengan Bang Boy dengan tema kita hari ini berbicara di depan umum, dan beliau adalah orang yang tepat untuk kita hadirkan di sini untuk kita ngobrol di pagi hari ini untuk memberikan informasi kepada pemirsa Opini seperti apa sih kita untuk bisa atau juga berani punya mental untuk berbicara di depan umum ya. Beliau sudah beberapa kali juga mengikuti seperti sekolah berarti dong. Sekolah lomba juga. Saya dulu memang sering ikut lomba. Lomba juga. Iya, Oke. Nah, untuk di Bang Boy sendiri, Bang Boy, kita akan masuk ke tema dengan berbicara di depan umum. Nah, awal mulanya Bang Boy tadi kan waktu berbicara di depan umum dijebak ya sama teman-teman, didorong-dorong, ayo. Nah, semenjak kapan nih kalau dari Bang Boy sendiri merasa, wah, saya sudah punya keberanian nih untuk berbicara di depan umum? Baik. Kalau untuk keberanian ini memang sudah terbentuk ya. Itu memang kita SMP. Kebetulan jadi ketua OSIS. Otomatis sering kata sambutan. Jadi gitu ya? sering kata sambutan. Kemudian dulu waktu saya sekolahnya di Seluma. Jadi karena desa kami baru dan fasilitasnya juga baru, didatangi oleh bupati kita. Bapak Bundrajaya waktu itu. Jadi memang kita memberikan beberapa saran dan perbaikan dari sekolah kita, usulan seperti itu. Dan tentunya bukan gurunya, tapi siswanya yang mewakili, karena siswa yang merasakan bagaimana fasilitas yang ada di sekolah kita. Jadi memang kita disuruh maju ya seperti itu. Kita mengusulkan, kan tidak enak juga kalau kita misalnya berbicaranya asal-asalan. Apalagi ketua OSIS kan. Ketua OSIS, apalagi yang kita hadapi adalah seorang pejabat daerah, bupati. Pemimpin daerah kita, Bupati Bapak Bundrajaya waktu itu. Jadi dari situ kemudian SMK, saya karena dulu maju SMK, di SMK saya pertama kali ikut lomba itu saat kelas 2 SMK di Unip, tadi sudah pernah. Nah, pertanyaan juga saya nih, kenapa sih Bang Boy tertarik dengan public speaking ini? Mungkin ada hobi yang lain, kenapa nggak pemain bola kah, atau pemain musik, atau hobi yang lain? Kenapa harus public speaking? Hal apa yang mendorong seorang Bang Boy berkecimpung di dunia public speaking ini? Hal simpel sih sebenarnya, karena di public speaking ini banyak menghasilkan uangnya. Tetap ya. Tetap, betul money itu. oriented. Kan saya punya hobi dulu main poli ya. Memang dulu sejak SMP kita sering main poli. Tapi saya tinggalkan hobi itu, cuma sekadar main-main saja. Cuman yang saya tekuni sekarang memang public speaking, karena ketika kita jadi pembicara, kita itu merasa kita berguna. Dalam artian gini, kita punya ilmu, kita bisa sharing dengan orang lain, dan orang lain termotivasi dengan apa yang sudah kita raih. Ketika orang lain bisa seperti kita, maka kita merasa bahwasanya diri kita sudah berhasil membagikan ilmu kepada orang lain. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Di sisi lain memang kita kan ada penghargaan yang memang bisa dilihat orang, misalnya ya seperti piagam yang diberikan kan seperti itu. Hanya saja kalau untuk cuan ya, kita ngomongin cuan ya, ngomongin cuan itu kan istilahnya relatif. Kalau kita diundang di berbagai kegiatan kan tidak selalu memang kita berbicara dengan cuan, tapi bagaimana mereka menginginkan kita untuk membagikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu tuh semacam bonus lah ya, kalau semacam untuk bonus uang atau cuan itu tadi. Berarti yang mendasar juga dari berbagi. Bang Boy ini berbagi ya. Berbagi, benar. Karena urusan public speaking ini istilahnya ngomong di depan umum seperti tema kita ini memang gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Benar, butuh keberanian. Keberanian mentalnya ini yang harus dibentuk gitu. Oke. Nah, untuk dari Bang Boy sendiri nih, setelah tadi memutuskan untuk sepertinya public speaking ini dunia saya gitu. Nah, hal-hal pertama mungkin juga Bang Boy bisa sharing juga dengan pemirsa Opini. Hal pertama apa yang seorang Bang Boy lakukan untuk menjadi seorang public speaking? Sebenarnya pertama yang harus kita miliki itu mental. Mental yang penting. Ketika mental kita sudah terbentuk, maka akan terbentuk rasa percaya diri. Rasa kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Baik dalam berbicara di depan umum atau public speaking dan lain sebagainya. Interview kita harus butuh keberanian. Betul. Bagaimana kita harus berbicara dengan
HRD kita. Kemudian kalau sudah HRD, kalau di perusahaan saya itu udah langsung kalau udah seleksi pertama lolos nih, seleksi terakhirnya itu bakalan ke manajer. Ke manajer. Wah. Iya, itu menakutkan sekali. Jangan menakutkan. Ini dikasih contoh-contoh apa? Kita harus problem solving. Kita harus mampu di situ. Kan seperti itu. Kemudian jika kita sudah memiliki mental, maka kita harus belajar. Kita bisa lihat dari televisi, kita bisa mencontohkan dari orang lain seperti itu. Kita lihat bagaimana pembawaan mereka, kemudian kita harus belajar sebenarnya apa sih yang harus kita miliki, kemudian skill-skill yang lainnya kita harus dukung, terutama ilmu dan pengetahuan. Ketika kita membahas suatu hal, maka kita harus menguasai hal tersebut. Jadi kita perlu literatur dan literasi yang memang sudah kita baca dari literatur sebelumnya. Berarti juga harus banyak membaca juga. Membaca dan latihan, kita terjun untuk mengasah mentalnya lagi. Seperti apa? Ya kita harus mengikuti kegiatan perlombaan. Itu untuk mengasah mental tadi. Betul, mental. Kita udah punya mental, kita udah punya pengetahuan. Nah, saatnya kita membuktikan di depan umum. Dengan cara apa? Kita mengujinya. Kalau kita sekolah ujian nasional, tetapi kalau kita kegiatan public speaking untuk mengasahnya adalah mengikuti perlombaan. Kenapa perlombaan? Karena di dalam perlombaan itu pasti bukan hanya orang yang coba-coba, tetapi ada orang yang profesional yang mengikuti kegiatan tersebut. Kalau kita kalah, kita harus terus mencoba. Jangan pernah untuk ya sudahlah, saya kayaknya nggak mampu. Minder, saya sepertinya nggak bisa. Betul, nggak bisa. Karena saya juga pribadi itu mengikuti kegiatan perlombaan bukan 1 kali, 2 kali, sering banget. Dan juga pasti awal dulu nggak langsung menang. Awal dulu saya pernah harapan 2, kemudian kalau lomba lagi nggak menang. Kemudian naik harapan 1, juara 2, juara 2 lagi sampai dengan juara 1. Berarti terus coba. Itu berbagai kegiatan saya mengikuti seperti lain sebagainya. Apalagi kalau bulan bahasa itu kan banyak kampus-kampus yang mengadakan. Ini cocok banget buat rekan-rekan semuanya yang pengen mencoba untuk menguji mentalnya dan kepercayaan dirinya. Salah satu hal yang baik. Itu tadi dari Bang Boy. Berarti yang pertama kita harus mental kita dulu ditempa, terus juga tadi percaya diri. Perlu. Jadi percuma kalau kita punya materi segudang, begitu mental sudah ada tapi kita menyampaikan nggak pede. Ini yang menjadi problemnya kan. Betul. Kebanyakan itu saya Bang mentalnya udah ada nih, tapi begitu ngomong di depan saya ada pejabat gitu atau ada profesor, jadi saya nggak pede nih ngomong di depan mereka. Nah kalau seperti itu gimana tuh Bang Boy? Semuanya sudah ada nih, tapi ternyata satu poinnya nggak ada percaya diri. Gimana rasanya kita untuk meningkatkan percaya diri? Baik, untuk cara meningkatkan percaya diri ya, itu betul sekali karena memang rasa percaya diri ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi ketika kita rasa percaya diri kita kurang, kita harus memang harus berlatih. Kita bisa berlatih di depan cermin. Nah, dari bagaimana mimik kita, penampilan kita. Ketika kita memang rasa kita kan bisa menilai itu kalau kita di depan cermin. Udah oke nih belum? Benar. Ketika kita memang sudah merasa oke, pasti percaya diri kita akan timbul. Dan kemudian ini masih nyambung ke materinya ya, ke materi yang kita kuasai. Sebenarnya kalau kita survei juga sebenarnya dilihat ketika kita memahami ya atau menguasai materi itu tidak akan grogi lagi. Nah, ini case-nya misalnya nih udah menguasai materi, Bang Boy gimana? Tapi saya masih grogi lagi. Ternyata saya 1% di antara 99% yang sudah ini kan. Biasanya kan pertanyaan gitu. Gampang sebenarnya. Kita bisa lakukan dengan memberi catatan-catatan kecil atau kata kunci di setiap materi yang kita sampaikan. Poin-poin pentingnya. Poin-poinnya. Ini saya pernah saya pernah catat misalnya waktu kuliah. Ini poin-poin pentingnya karena kita presentasi. Jadi kalau presentasi kalau kebanyakan tuh kata-kata yang di PowerPoint itu kan kurang menarik. Jadi saya catat ini di telapak tangan nih. Bikin contekan. Jadi contekannya kata-kata. Ini slide 1 ini apa nih misalnya tentang pemasaran, keduanya tentang apa misalnya pengemasan dan sebagainya. Kalau gitu Bang Boy, kita tahan lagi Bang Boy. Kita tahan. Akan banyak yang di-sharing dari Bang Boy untuk kita semua, pastinya untuk Anda yang ingin menjadi seorang public speaking atau berbicara di depan umum. Dan pastinya jangan kemana-mana pemirsa Opini, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.